dan keluarga juga. Jangan sampai bawah bang, tinggal di orang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selalu mentaati protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Udah mulai. Udah selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Bu. Nah, Nela, Dani, Bu. Aziz, Iya. Niko, Sigit, Bu. Siska, Awalia. Jadi hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, kemarin Ibu sudah share ke kalian ke grup WA itu bahan ajar dan LKBD ya. Ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pedoman, prosedur, aturan, dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Ya. Jadi nanti dalam bab 2 ini kita akan bagi menjadi 2 subbab. Ya. Yang pertama itu tentang pedoman, prosedur, dan aturan dalam industri jasa keuangan. Yang kedua, profesi-profesi yang ada di dalam industri jasa keuangan. Nah, apa sih nanti yang akan kita pelajari? Ini kita akan bahas tentang pedoman, prosedur, dan aturan dalam industri jasa keuangan. Apa pedoman itu? Satu. Ya, ayo Sigit, apa? Pedoman kerja adalah suatu standar pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan pergerakan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Iya, betul. Jadi pedoman itu suatu aturan yang digunakan untuk apa? Suatu organisasi. Ya, organisasi untuk mencapai tujuannya. Biar lebih jelasnya, kita masuk ke materi ya. Hari ini tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat atau mampu menyimpulkan dan menerapkan pedoman, prosedur, dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, tujuannya apa? Kok kita bikin pedoman kerja itu untuk apa? Yang pertama, memperjelas peran fungsi tiap-tiap posisi organisasi. Jadi setiap posisi kalian, kayak nih, nanti kalau seumpamanya kalian bekerja, Rara itu sebagai ini administrasi keuangan, terus Sigit sebagai manajer pemasaran. Nah, itu punya fungsinya masing-masing. Nah, manfaat bagi pegawai baru. Nah, pedoman kerja bagi pegawai baru itu apa? Sebagai pedoman. Nah, pedoman untuk apa? Jadi di situ pegawai baru bisa belajar baik teori maupun prakteknya. Jadi kita bekerja ada panduannya. Ya. Ya. Kalian juga ada aturannya kan di rumah? Ada. Aturannya kan? Pulang jangan malam-malam. Ya. Ya. Pokoknya sebelum jam 10 harus sudah di rumah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pedoman kerja yaitu pertama itu harus dibuat print out-nya. Dalam periode tertentu harus ditinjau dan dievaluasi kembali agar sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, ini. Jadi ini harus ditinjau ulang pedoman kerja itu. Artinya kita lagi COVID-19, jadi kan berubah kan? Ya. Dulu kita bekerja langsung di perusahaan kan? Ya. Nah, tapi karena adanya COVID-19, kita bekerjanya di Rumah. Nih, simbol-simbolnya nih. Apa sih simbol-simbol? Nah, biar apa ada simbol-simbol dalam pekerjaan? Untuk memudahkan kerja. Mempermudah pekerjaan. Coba aturan kerjanya dalam perusahaan itu apa? Pertama, waktu dan kehadiran kerja. Terus keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini nih, keselamatan kesehatan kerja apa sih? Hah? Contohnya apa? Senjata tajam. Ya, senjata tajam boleh di sini nih termasuk. Nah, kaku
Takutnya nanti disalahgunakan di sini, pakai senjata tajam. Nah, bisa melukai karyawan lain. Oke. Sekarang, kalian diskusikan kita nih dalam proses produksi suatu industri, baik industri jasa maupun manufaktur, diperlukan simbol-simbol prosedur untuk memperlancar prosesnya. Nah, tugas kalian di sini yaitu carilah simbol-simbol dalam industri, ambil gambar dan simbol tersebut, dan berikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaatnya. Dan nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan per kelompok. Paham? Paham. Oke, 10 menit ya, kerjain 10 menit ya, kelompok ya. Pas mereka lagi presentasikan hasil kerjanya. Sekarang ke kelompok 3 dulu ya. Iya Bu. Oke, ayo kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ayo kasih Siska, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang lambang atau simbol bekerja di perusahaan. Nomor 1, lingkaran, yaitu suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda bekerja mengalami perubahan sifat baik sifat fisik maupun kimiawi. Contohnya pengucuran pimpinan dan pemotongan papan. Nomor 2 di sini. Nomor 4, tanda panah, yaitu suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda bekerja atau perlengkapan mengalami pindahan tempat yang bukan merupakan kegiatan dari suatu operasi. Contohnya perpindahan bahan baku dari gudang bahan baku. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah menjelaskan tentang lambang bekerja. Apa ada pemasukan? Ada masukan nggak dari presentasi kelompok 3? Anak-anak. Oke, kelompok siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan diskusi ya tadi ya. Apa kesimpulannya? Ya, Sigit. Apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu perusahaan. Oke, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Saya Bu, Ya. untuk mempermudahkan pekerjaan. Ya, betul. Nah, jadi dengan simbol-simbol itu, pekerjaan kita akan menjadi mudah. Untuk penguatan materi kali ini, kalian nanti ada tugas untuk mengerjakan evaluasi. Nanti kerjakan di sini dan kumpulkan ke Ibu. Ya, kumpulin ya. Nanti Ibu koreksi dulu hasilnya gimana. Mudah-mudahan Benar semua. evaluasi sudah. Jadi yang kita pelajari tadi nih, kira-kira apa kesimpulannya? Tata cara adalah industri. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini itu dengan adanya pedoman kerja, maka tujuan dari perusahaan itu akan